Kenapa beragama harus pakai dalil? Loh, ini penting nih ya. Ini kayaknya dapat hadiah. Silakan Mas. Hadiah utama fakta baru Wali Songo. Silakan. Ya. Silakan Pak. Masya Allah. Tapi tolong dibaca Pak. Silakan. Kenapa beragama itu harus pakai dalil, dan apakah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban? Masya Allah. Ini nisfu Sya'ban ya. Seperti sholat 100 rakaat dengan membaca Yasin 7 kali. Memang betul. Jadi mereka itu baca sholat itu Pak, dan anehnya sholat itu diletakkan antara maghrib sampai isya 100 rakaat. Saya pernah mendapatin itu, Masya Allah Pak, sholatnya itu kalah terawih yang di Medion itu ya, jundal-jundil, jenda-jendil, gebek-gebek, mencolot. Itu pasti itu sholatnya ya. Nah, kenapa pakai dalil simple? Karena ad-dalil ma qama alaihi al-ilmu. Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Ilmu itu adalah sesuatu yang ditegakkan dengan dalil. Sementara inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini agama. Agama ilmu agama itu nggak bisa dipisahkan. Mana ada agama yang tanpa dasar ilmu? Tolong tunjukkan. Sementara ilmu ialah maqama alaihi dalil, segala sesuatu yang tegak atas dasar dalil. Kalau memang seperti itu, nggak ada satupun pilar, bagian, furu maupun usul, cabang maupun dasar, ya, maupun usul, tidak ada dasar ilmunya, itu nggak ada. Makanya Pak, ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan siratal mustaqim. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib adalah Al-Quran, kitabullah. Kalau menurut Ibnu Abbas Al-Quran. Kalau menurut Ibnu Mas'ud adalah Islam. Berarti di sini kita artikan, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam seperti pemahaman dan pengamalan an'amta alaihim. Makanya para ulama ketika menafsiri ghairil maghdubi diarahkan kepada ahlul kitab Yahudi karena punya ilmu tidak diamalkan, waladdallin diarahkan kepada Nasara karena dia mengamalkan suatu yang tidak tahu ilmunya atau tidak tahu ilmunya. Sementara an'amta alaihim adalah punya ilmu diamalkan dan tidak coba-coba mengamalkan suatu yang tidak ada atau belum tahu ilmunya. Itu kenapa harus pakai dalil. Tentang masalah kaitannya amalan nisfu Sya'ban, ya ikhwan, perlu diketahui bahwa Sya'ban, kalau seandainya ada keutamaan, itu ada satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini dihasankan bahwa Allah nampak pada waktu nisfu Sya'ban ke dunia, kemudian mengampuni dosa orang-orang manusia muslim kecuali orang yang musyahin, yaitu antara saudaranya ada crash, ada pertengkaran. Itu pun tidak melazimkan seseorang untuk berbondong-bondong datang ke suatu tempat, apalagi membaca Yasin 7 kali, sholat 100 kali. Bahkan ada di antara mereka yang sholat kafaratul baul sama kafaratul lima fatani. Apa itu sholat kafaratul baul? Sholat untuk menebus kencing. Karena kencing itu bisa mendatangkan siksa kubur, maka disolatin dia. Dengan itu insya Allah nanti malaikat nggak berani ngebuk. Kemudian ada sholat kafaratul lima fatani, yaitu sholat yang mencegah, yaitu menutup sholat-sholat yang dalam sepanjang tahun itu bolong-bolong, ditutup dengan sholat itu. Jadi selama 1 tahun barangkali teledor, males, lupa,
tenang, nggak usah khawatir, karena Allah sudah ganti kafaratul lima fatani. Dan 2 solat ini tidak ada dasarnya. Begitu juga solat 100 rakaat. Solat antum di rumah, lakukan kebiasaan amal soleh yang sudah dianggap diajarkan oleh Islam soleh. Contoh qiyamul lail di rumah, silahkan. Baca Al-Quran, sedekah dan yang lainnya. Itu kalau ditanya amalan apa di malam nisfu Sa'ban atau pada waktu siang Sa'ban, pada waktu itu. Dan anehnya Pak, maaf, Rasulullah SAW mengatakan, idzan tasafas Sa'bana fala tasumu. Jika sudah sampai pertengahan Sa'ban jangan puasa. Rasulullah SAW melarang puasa dalam rangka untuk persiapan menuju Ramadan. Makanya bagi orang yang tidak punya kebiasaan puasa, takut nanti masuk Ramadan lemes, maka sebaiknya setelah sampai pertengahan nisfu Sa'ban menghentikan. Tapi kalau ada punya kebiasaan, contoh Senin Kemis atau puasa Daud atau qadha belum dibayar, silahkan. Karena Aisyah pernah mengqadha puasa Ramadan di akhir bulan Sa'ban. Ya, ini soal masalah kaitan dengan itu.